Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 88, Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer, sesi Selasa 2. Bersama saya, Adiat Manahgata dengan NPM 21032010142 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Sofi Fuad, NPM 2103 2010 140. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu dengan studi kasus penyalahgunaan narkoba nafza pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dan akan kami simulasikan untuk tahun sekarang dan meramalkan 5 tahun mendatang. Selanjutnya untuk materi akan saya lanjutkan. Untuk judul jurnalnya yaitu Perancangan Sistem Forecasting Tren Penyalahgunaan Nafza Menggunakan Pendekatan Sistem Dinamik. Untuk kontennya, yang pertama ada penjelasan materi, kedua penjelasan studi kasus, yang ketiga simulasi penyelesaian dengan studi kasus, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk materinya, yang pertama, sistem. Sistem merupakan seluruh komponen dari suatu objek yang saling berinteraksi dalam batasan lingkungan tertentu yang beroperasi secara bersama untuk memenuhi suatu target maupun tujuan tertentu. Sistem dinamis dikenal sebagai Selanjutnya ada sistem dinamis. Sistem dinamis dikenal sebagai sistem di mana respon sistem dapat berubah setiap saat sehubungan dengan variabel yang diidentifikasi. Kemudian ada model, yaitu model adalah sesuatu yang dapat mewakili suatu sistem yang sedang diteliti dan merupakan alat untuk mempermudah penjelasan, ramalan, ataupun pengontrolan terhadap efek perubahan yang dialami suatu sistem dengan melakukan perubahan satu atau lebih aspek. Model didefinisikan sebagai suatu representasi dari sistem nyata. Selanjutnya ada pemodelan. Pemodelan adalah proses membangun dan membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Kemudian ada causal loop diagram, adalah grafik yang merepresentasikan struktur yang menggambarkan keterkaitan dinamis antar variabel. Tiap hubungan kausal memiliki polaritas baik positif atau negatif sebagai visualisasi perubahan variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Selanjutnya ada stock flow diagram. Stock flow diagram merupakan pengembangan dari causal loop diagram. Stock and flow diagram membedakan antara variabel yang merupakan stock dan variabel yang merupakan flow. Selanjutnya ada simulasi. Secara harfiah, simulasi berasal dari bahasa asing yaitu simulation dengan terjemahan yaitu simulasi dengan makna meniru dan membuat tiruan, di mana objek kajian pada suatu sistem nyata atau real system dibuat tiruannya untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam sistem tersebut. Kemudian ada Vensim. Vensim merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan dalam membantu penyelesaian masalah dengan sistem dinamis. Dengan menggunakan perangkat lunak Vensim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Kemudian untuk studi kasus, di sini lokasi dari penelitian yakni di Surabaya dengan berlandaskan pada jurnal yang menganalisis data sekunder yang didapat dari BNN dan BPS mengenai penyalahgunaan nafza di Indonesia pada tahun 2015. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan data sekunder. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan nafza dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus model simulasi dinamis. Selanjutnya untuk data-data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada data pengguna nafza, yang kedua ada data peserta rehabilitasi, yang ketiga data ketersediaan nafza, dan yang keempat ada data jumlah penduduk. Kemudian ada tabel 3.1 penggunaan nafza dari tahun 2009 sampai tahun 2013 di Indonesia.
Baik, di sini saya akan mensimulasikan dari permasalahan penyalahgunaan nafsa pada studi kasus kami. Yang pertama, kita masuk ke Vensim, lalu kita klik new model. Di sini untuk initial time-nya, tahun pertama kita gunakan tahun 2009 pada data yang tertera pada jurnal yang kita gunakan. Lalu untuk final time-nya 2013, time step-nya 1. Units for time-nya kita ganti ke tahun. Kita klik OK. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan membuat sebuah causal loop diagram, yaitu merupakan diagram yang menampilkan aksi dan umpan balik dari variabel-variabel pada sistem. Yang pertama, di sini kita akan buat variabel utamanya dulu, yaitu kita akan fokus ke pengguna nafsa. Selanjutnya, kita akan buat demand atau permintaan, lalu stok nafsa atau ketersediaan, kemudian peredaran, lalu di sini laporan masyarakat, kemudian terdapat razia, lalu penangkapan, dan di sini peserta rehab. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Di sini sebelum razia dipengaruhi oleh anggaran dan juga SDM penegak hukum. Lalu untuk pengguna nafsa dipengaruhi juga oleh kematian akibat nafsa. Di sini ada pertumbuhan penduduk, lalu di sini terdapat penduduk atau jumlah penduduk, lalu di sini jumlah angkatan kerja. Baik, untuk variabel-variabel ini kita menghubungkan dengan menggunakan arrow. Di sini untuk pengguna nafsa, hubungkan ke demand, lalu kita klik kanan. Maaf. Kita klik kanan, untuk polarity-nya kita pilih untuk positif. Stok nafsanya, polarity-nya juga positif. Kenapa positif? Karena semakin banyak pengguna nafsa, maka permintaan untuk nafsa akan semakin besar. Lalu ketika permintaan nafsa itu besar, maka stok nafsa atau ketersediaan nafsanya juga akan semakin meningkat. Di sini untuk stoknya itu meningkat, otomatis nafsa yang diedarkan akan semakin banyak juga. Jadi untuk polarity di sini kita setting ke positif semua. Peredaran kembali ke pengguna nafsa juga positif. Baik, selanjutnya untuk pengguna nafsa
menuju ke laporan masyarakat. Untuk prioritinya di sini positif. Di mana banyak laporan masyarakat, di sini akan mengakibatkan banyaknya razia. Maka di sini untuk hubungannya juga positif. Lalu semakin banyak razia, maka penangkapan untuk pengguna nafsa juga semakin banyak. Sini polaritinya juga positif. Karena banyak yang ditangkap, maka akan masuk ke rehab juga semakin banyak. Sini juga positif. Dari sini karena peserta rehab ini banyak, maka jumlah pengguna nafsa akan berkurang, yaitu menunjukkan polarity negatif. Sini semakin banyak pengguna nafsa, maka kematian akibat mengonsumsi nafsa akan semakin besar pula. Lalu untuk angka kematian dapat ditekan dengan pertumbuhan penduduk, maka polaritinya di sini negatif. Semakin besar rate pertumbuhan penduduk, maka jumlah penduduk akan semakin banyak, maka polaritinya di sini positif. Di sini karena jumlah penduduknya meningkat, maka jumlah angkatan kerjanya juga semakin meningkat. Ini polaritinya positif. Untuk angkatan kerja menuju pengguna nafsa, di sini menunjukkan polarity yang positif. Karena apa? Karena menurut data angkatan atau kelompok masyarakat yang persentase banyak sebagai pengguna nafsa adalah yang berada pada angkatan kerja. Di sini kita rapikan sedikit supaya displaynya terlihat jelas. Yang terlewat untuk anggaran, semakin banyak anggaran yang masuk, maka razia yang dilakukan akan semakin banyak, menunjukkan polarity positif. Lalu untuk SDM penegak hukum yang terlibat semakin banyak, maka razia yang akan dilakukan juga akan semakin banyak. Di sini menunjukkan polarity positif. Ini merupakan causal loop diagram yang ada pada permasalahan penyalahgunaan nafsa. Kita screenshot lalu kita masukkan ke laporan atau tugas besar. Dan di sini kita save. Lalu kita akan buat yang selanjutnya, yaitu stock flow diagram. Pada stock flow diagram kita menggunakan level. Untuk level yang utama di sini yaitu variabel utama kita tadi pengguna nafsa. Lalu kita hubungkan dengan rate. Sini pertambahan pengguna nafsa.
Kemudian untuk rate yang sebelah kanan di sini menunjukkan pengurangan pengguna nafza. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Untuk level selanjutnya, di sini kita akan buat yaitu stok nafza atau ketersediaan nafza. Lalu untuk rate yang sebelah sini, sebelah kiri, merupakan pertambahan ketersediaan nafza. Lalu dari kiri ke kanan menunjukkan pengurangan ketersediaan nafza. Baik, untuk level selanjutnya, di sini kita akan buat jumlah penduduk, yang mana pada kausal loop diagram tadi jumlah penduduk ikut hadir, ikut serta dalam meningkatkan pengguna atau penyalahgunaan nafza. Di sini dari kanan ke kiri kita akan buat rate-nya yaitu pertumbuhan penduduk. Lalu dari kanan ke kiri kita buat kematian. Kemudian untuk level berikutnya, di sini saya akan buat yaitu peserta rehabilitasi. Lalu untuk rate yang mengaruhi, kita buat dari atas ke bawah. Di sini kita isikan pertambahan peserta rehab. Selanjutnya kita akan buat variabel-variabel yang mengaruhi di sini dengan menggunakan icon variabel. Yang pertama kita buat peredaran di sebelah sini, lalu demand sebelah sini. Kemudian di bawah ada rate angkatan kerja. Kemudian terdapat angkatan kerja. Di sini terdapat rate kematian akibat nafza. Kemudian pada atas pertumbuhan penduduk kita buat laju pertumbuhan penduduk. Kemudian yang terakhir pada bagian sini kita buat rahasia. Nah, variabel-variabel ini kita akan hubungkan dengan menggunakan rows. Di sini yang pertama laju pertumbuhan penduduk mengaruhi pertumbuhan penduduk.
Kemudian rate kematian memengaruhi kematian. Kemudian di sini untuk jumlah penduduk kita akan hubungkan ke pertumbuhan penduduk. Kemudian jumlah penduduk kita juga akan hubungkan ke angkatan kerja. Lalu untuk rate angkatan kerja memengaruhi angkatan kerja itu sendiri. Kemudian angkatan kerja akan memengaruhi pertambahan pengguna nafsa. Selanjutnya di sini pertambahan peserta rehab akan memengaruhi peserta rehab. Sini kurang tepat, kita pindahkan saja. Salah ya, maksud saya razia di sini akan mempengaruhi pertambahan peserta rehab. Lalu untuk razia sendiri, dimana semakin banyak razia akan berpengaruh pada pengurangan pengguna nafsa. Selain razia, kematian pun juga akan memengaruhi pengurangan pengguna nafsa. Selain kematian dan razia, pengurangan ketersediaan nafsa juga akan memengaruhi pengurangan pengguna nafsa. Di sini kita hubungkan. Lalu untuk pertambahan pengguna nafsa dipengaruhi oleh peredaran, dan juga peredaran akan memengaruhi pengurangan ketersediaan karena ketersediaan stok dari nafsa itu sendiri akan diedarkan. Lalu untuk ketersediaan nafsa kita hubungkan ke pengurangan ketersediaan nafsa, kita juga hubungkan ke pertambahan ketersediaan nafsa. Lalu untuk demand, permintaan di sini dipengaruhi juga oleh ketersediaan nafsa. Selain ketersediaan nafsa, maka demand juga dipengaruhi oleh pengguna nafsa itu sendiri. Semakin banyak pengguna nafsa, maka permintaan nafsa itu sendiri akan semakin banyak. Lalu pengguna nafsa akan memengaruhi pertambahan peserta rehab selain melalui razia. Kemudian pertambahan pengguna nafsa akan mengaruhi oleh razia. Semakin banyak pengguna nafsa yang bertambah, maka razia yang akan dilakukan juga semakin banyak. Lalu di sini untuk mendapatkan jumlah kematian akibat nafsa, kita hubungkan juga ke pertambahan pengguna nafsa. Ketika sudah kita buat untuk struktur diagramnya, kita akan memasukkan sebuah formula. Di sini yang pertama kita inputkan yaitu untuk pengguna nafsa. Di sini telah otomatis ya. Untuk type-nya level, unitnya di sini karena ini pengguna, maka kita beri satuannya unitnya orang. Untuk initial value menurut data real untuk pengguna nafsa pada tahun 2009 itu sebanyak 38.403 orang. Kemudian kita cek sintaks, lalu ketika equation-nya oke, kita klik oke.
Kemudian untuk laju pertumbuhan penduduk menurut data real di sini yaitu sebesar 1,43%. 1,43% kita ubah menjadi desimal yaitu 0,0143. Di sini unitnya kita tetap gunakan persen. Kita cek sintaks, lalu ketika udah benar kita klik OK. Kemudian di sini pertumbuhan penduduk yaitu merupakan laju pertumbuhan penduduk yang berupa persen tadi dikalikan dengan jumlah penduduk itu sendiri. Unitnya kita beri orang. Lalu untuk jumlah penduduk di sini merupakan pertumbuhan penduduk dikurangi oleh kematian. Untuk jumlah penduduk di sini kita mengikuti untuk data real tahun 2009 yaitu sebanyak 258.705.000 jiwa. Sini unitnya kita klik, kita isikan dengan orang saja. Kemudian untuk rate angkatan kerja pada data real di sini terhitung 1,58%. Ketika didesimalkan menjadi 1,158. 0,0158. Sini kita persen. Untuk angkatan kerja sendiri merupakan auxiliary atau operasi dari operasi perhitungan dari rate angkatan kerja dikalikan jumlah penduduk. Unitnya di sini orang. Oke. Kemudian rate kematian akibat nafsa di sini pada data realnya sebesar 30%, yaitu 0,3. Di sini persen. Cek sintak oke. Untuk kematian, sini merupakan rate kematian akibat nafsa dikalikan dengan pertambahan pengguna nafsa. Unitnya orang. Oke. Selanjutnya untuk peredaran di sini pada data real untuk persen dari peredaran sebesar 16,85% kita ubah menjadi desimal menjadi 0,1683. Unitnya kita set ke persen. Kemudian untuk pertambahan pengguna nafsa di sini merupakan peredaran dikalikan dengan angkatan kerja. Unitnya kita isi orang. Cek sintaks. Oke. Kemudian untuk teman di sini merupakan rumus dari banyaknya pengguna nafsa dibagi dengan ketersediaan nafsa itu sendiri. Di sini untuk teman kita unitnya persen. Untuk ketersediaan nafsa pada tahun 2009 diketahui sebesar 411.558. Di sini kilogram unitnya. Kemudian untuk pertambahan sendiri kita isi dengan rate pertambahan untuk ketersediaan nafsa sebesar 0,16 atau 16%. Kita kalikan dengan ketersediaan nafsa. Untuk pengurangan nafsa di sini merupakan peredaran dikalikan dengan ketersediaan, satuannya kilogram. Satuannya kilogram. Selanjutnya untuk razia sendiri kita klik rate rasianya 0,6%, kita kalikan dengan pertambahan pengguna nafsa. Kita cek sintak oke.
Lalu untuk pengurangan penggunaan nafsa di sini merupakan jumlah dari rahasia ditambah dengan kematian akibat nafsa, kemudian juga dipengaruhi oleh pengurangan keterjaan nafsa. Di sini orang satuannya. Untuk razia di sini kasus. Kemudian pertambahan peserta rehab merupakan jumlah dari razia ditambah dengan penggunaan nafsa. Ini orang. Lalu untuk peserta rehabilitasi merupakan pertambahan peserta rehabilitasi. Untuk initial value-nya menurut data real pada tahun 2009 terdapat 100.000 orang. Baik, setelah formulanya telah kita inputkan semua, kita akan log sketch lalu kita simulate. Di sini terdapat error pada model. Kita akan cek mana yang error. Ternyata di sini untuk persennya, untuk desimal maksud saya tidak boleh menggunakan koma, harus menggunakan titik. Di sini merupakan rate angkatan kerja yaitu pada data real 1,58%. Di sini kita bagi dengan 100 menjadi 0,0158. Cek sintak, oke. Kemudian kita coba lagi buat simulate. Nah, di sini merupakan sudah bisa ya untuk hasil dari simulasinya. Kita klik yes. Kemudian untuk melihat hasilnya kita Ctrl A lalu kita klikkan tadi. Di sini untuk penggunaan nafsa pada tahun 2010 sempat berkurang, lalu akan bertambah pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Sini kita screenshot lalu kita masukkan ke laporan tugas besar. Untuk melihat grafiknya, kita Ctrl A, lalu kita klik grafik. Ini merupakan grafik pengguna nafsa tahun 2009 sampai dengan 2013. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pemrograman atau simulasi FENSIM. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kesimpulan. Baik, yang terakhir di sini terdapat kesimpulan. Yang pertama, causal loop diagram dan stock flow diagram adalah dua jenis diagram dapat digunakan untuk memodelkan suatu permasalahan nyata dengan menggunakan konsep sistem dinamis. Keduanya dapat digunakan untuk menganalisis antara variabel dan bagaimana perubahan pada satu variabel dapat mengaruhi variabel lainnya dalam sistem. Causal loop diagram sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan hubungan kausal yang kompleks antara variabel dalam satu sistem, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, stock flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dalam satu sistem yang melibatkan aliran material atau energi. Stock flow diagram sangat berguna untuk memodelkan sistem yang melibatkan aliran masuk dan keluar, seperti produksi dan konsumsi energi, persediaan dan permintaan bahan mentah, dan lain-lain. Kemudian, FENSIM merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak FENSIM ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpalkan menggunakan perangkat lunak FENSIM. Kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antara variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Editor persamaan atau equation editor FENSIM akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Model yang telah dibangun nantinya dapat dianalisis menggunakan perangkat-perangkat yang ada di FENSIM.
Lalu berdasarkan simulasi yang dilakukan dengan menggunakan data pada tahun 2009 sampai dengan 2013, hasilnya menunjukkan masih meningkatnya penyalahgunaan nafsa yang dilakukan di Indonesia. Kebijakan yang diambil adalah dengan meningkatkan rate razia yang dilakukan oleh pihak berwenang yang diharapkan menurunkan angka penggunaan nafsa pada tahun sekarang hingga 5 tahun mendatang. Setelah dilakukan simulasi ulang, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka penggunaan nafsa pada tahun 2023 sampai dengan 2008. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah diambil berhasil dalam menurunkan tren penyalahgunaan nafsa dalam 5 tahun mendatang. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Dalam kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.